Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bayan Hidayah. Kali ini saya akan membacakan hadis-hadis mengenai menginfakkan harta, kitab keutamaan menginfakkan harta, kitab Fadilah Sedekah, karangan Muhammad Zakaria. Hadis-hadis mengenai menginfakkan harta. Jika kita telah mengetahui betapa banyaknya firman Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang menginfakkan harta, maka tidak perlu lagi membicarakan hadis. Akan tetapi karena hadis merupakan tafsir dan penjelasan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menyempurnakan saya tulisan di sini beberapa hadis serta terjemahnya. Hadis ke-1. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laukana li mislul akhudi haban la sarra ni an layamurra alaiya salasulayali wa indi min husayun i'asyiun ursiduhu lidaini. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sungguh aku gembira apabila ia tidak berada di sisiku selama 3 malam, kecuali yang aku sediakan untuk membayar utang. Bukhari Misjad. Keterangan: Gunung Uhud adalah sebuah gunung di Madinah yang sangat besar dan terkenal. Nabi SAW bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, dalam masa 3 hari emas tersebut akan aku bagikan semua, tidak sedikit pun aku sisakan untuk diriku. 3 hari bukanlah batasan, akan tetapi untuk menafkahkan harta yang begitu banyak tentu saja juga memerlukan waktu. Adapun jika seseorang mempunyai tanggungan utang, lalu pada saat tersebut orang yang meminjami tidak ada, sedangkan melunasi utang lebih diutamakan daripada membayar sedekah, maka yang demikian itu merupakan masalah lain. Di dalam hadis ini terdapat anjuran agar kita menginfakkan harta sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disimpulkan pula bahwa membayar utang supaya didahulukan daripada bersedekah. Inilah kebiasaan Rasulullah SAW, yaitu tidak suka menahan sesuatu untuk disimpan. Anas adalah seorang pelayan khusus Nabi SAW yang sangat termasyhur pelayanan terhadap beliau. Ia berkata bahwa Nabi SAW tidak pernah menyimpan apapun untuk esok hari. Diriwayatkan dari Anas bahwa suatu ketika Nabi telah diberi 3 ekor burung sebagai hadiah. Salah seekor burung tersebut telah dihadiahkan oleh Nabi kepada pelayannya. Pada keesokan harinya, pelayan itu membawa seekor burung tersebut dan menghadap Nabi. Beliau SAW bersabda, belumkah aku beritahukan kepadamu agar tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok? Sesungguhnya rezeki untuk hari esok adalah Allah lah sendiri yang akan mengaruniakannya. Samurah meriwayatkan sabda Nabi SAW, kadang-kadang saya pulang ke rumah hanya untuk melihat kalau ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya, dan saya takut jangan kematian saya datang ketika barang tersebut masih pada saya. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat terkenal dan yang menakjubkan tentang permusuhan dengan harta. Salah satu di antaranya adalah kisah yang menakjubkan yang telah dijelaskan dalam penjelasan ayat ke-11. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa pada ketika ia bersama Rasulullah SAW, beliau Rasulullah ke Gunung Uhud lalu bersabda, seandainya Gunung Uhud ini diubah menjadi emas untukku, aku tidak suka 1 dinar pun tertinggal di sisiku lebih dari 3 hari, kecuali emas yang akan aku simpan untuk melunasi utang. Kemudian Rasulullah bersabda, orang yang memiliki harta sangat banyak biasanya memiliki sedikit pahala, kecuali orang yang berbuat begini dan begitu. Perawi hadis ini telah mengisyaratkan berbuat begini dan begitu dengan menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengarahkan bergerak ke kanan dan ke kiri, yakni memberi kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan dan kiri sepenuh kedua telapak tangan. Maksudnya adalah ia memberi sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Di dalam kitab Mishkat terdapat pula kisah mengenai Abu Dzar bahwa pada zaman Khalifah Utsman ia pernah datang kepadanya. Pada saat itu Utsman bertanya kepada Ka'ab,
Abdurrahman telah meninggal dunia dan ia meninggalkan sedikit harta warisan telah. Bagaimana pendapatmu? Ka'ab menjawab, kalau Abdurrahman menunaikan hak Allah yang ada di dalam harta itu, maka tidak mengapa. Ketika itu Abu Dzar sedang membawa sebatang tongkat. Kemudian ia memukulkan tongkat tersebut kepada Ka'ab. Seraya kemudian ia memukul tongkat tersebut kepada Ka'ab. Seraya berkata, saya mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, seandainya gunung ini dijadikan emas untukku, kemudian aku membelanjakan semuanya dan pembelanjaan itu diterima, meskipun hanya 6 uqyah, aku tidak suka meninggalkan di belakangku. Kemudian Abu Dzar berkata kepada Utsman, bicaralah dengan bersumpah, tidak, engkau lebih mendengar hadis ini sebanyak 3 kali dari Rasulullah. Utsman menjawab, benar, aku telah mendengarnya. Ada lagi kisah mengenai Abu Dzar di dalam kitab Sahih Bukhari dan lain-lain, bahwa Ahnaf bin Qais berkata, ketika di Madinah saya duduk bersama sekelompok orang-orang Quraisy. Seseorang telah datang duduk bersama sekelompok dalam keadaan kusut rambutnya, bajunya kasar, keadaan acak-acakan, wajah biasa, sangat sederhana. Ia berdiri dalam majelis lalu memberi salam, kemudian berkata, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mengumpulkan harta bahwa sebuah batu akan dipanaskan dengan api neraka jahanam, kemudian itu akan diletakkan di atas dada mereka, sehingga karena berat dan panasnya api, daging mereka akan menjadi merah dan mendidih. Kemudian daging tersebut hancur lebur dan mengalir di atas dada mereka. Sesudah mengucap kalimat tersebut, ia berjalan menuju ke sebuah tiang di masjid tersebut, kemudian duduk di dekatnya. Ahnaf berkata, saya tidak mengenal orang tersebut, siapakah ia? Setelah mendengarnya ucapannya, saya langsung berjalan di belakangnya dan duduk di dekat masjid tersebut, dan saya berkata kepadanya, orang-orang itu tidak menghiraukan perkataanmu, bahkan mereka tidak suka dengan perkataanmu tadi. Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak paham apa-apa. Kekasihku yang berkata kepadaku seperti itu. Ahnaf bertanya, siapa kekasihmu itu? Ia menjawab, Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, apakah kamu melihat gunung Uhud itu? Saya menyangka bahwa Nabi tersebut bermaksud mengirim untuk suatu pekerjaan di tempat tersebut. Saya menjawab, ya, saya melihatnya. Setelah itu Nabi SAW bersabda, seandainya saya memiliki emas-emas bergunung Uhud, saya akan menafkahkan semuanya kecuali 3 dinar. Adapun penjelasannya terdapat di dalam riwayat lain. Lalu Abu Dzar berkata, tetapi mereka tidak memahaminya dan tetap menyimpan dan mengumpulkan dunia. Demi Allah, saya tidak akan meminta dunia dari mereka, dan jika tidak meminta fatwa agama dari mereka, maka mengapa saya harus ragu sehingga saya berkata apa adanya? Saya harus bicara dengan tegas. Fathul Bari. Kisah tentang Abu Dzar yang lain akan diterangkan dalam rangkaian ayat kelima bab kedua. Demikian isi dari ayat ke-1 hadis keutamaan menginfakkan harta, ayat kitab Fadilah Sedekah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.